Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Lestari. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dari kelas PGSD 1A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Konsep Dasar Ilmu Pendidikan. A. Hakikat Pendidikan. 1. Pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah dua kata yang dipadukan, yakni ilmu dan pendidikan, yang masing-masing memiliki arti dan makna tersebut. Menurut Hajatmudihardjo 2004-9, bahwa ilmu pendidikan merupakan sebuah sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh melalui riset. Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna. 2. Unsur-unsur pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan, ada 6 unsur pendidikan yang dapat membangun pola interaksi. A. Unsur tujuan pendidikan. Menurut Langeveld dalam bukunya Becknopeld Theoristische Pädagogik, tujuan pendidikan dibedakan atas 5 tujuan, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan sementara, tujuan perantara, dan tujuan insidental. Yang B. Unsur guru pendidik. Unsur pendidik ialah memikul tanggung jawab untuk mendidik. Menurut Wengs Thailand Hasbullah 2003-17, secara umum dikatakan bahwa setiap dewasa dalam masyarakat dapat menjadi pendidik. Yang C. Unsur siswa peserta didik. Sutari dalam Hasbullah 2003-23 mengemukakan peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan arti sempit peserta didik adalah dalam kurung pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. D. Unsur lingkungan. Menurut Sertain dalam Hasbullah 2003-32, lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia ini dengan cara-cara tertentu, mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan atau life process. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekolah memegang peran penting dalam perkembangan anak peserta didik. Suatu pembawaan tidak dapat tercapai perkembangannya jika dipengaruhi oleh lingkungan. Yang E. Unsur alat pendidik. Alat pendidik adalah situasi yang diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. F. Kepemimpinan sekolah. Sutisna 1993 merumuskan kepemimpinan sekolah sebagai proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau sekelompok dalam usaha ke arah tercapainya tujuan. Dalam situasi tertentu, menurut Toha 1995, gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku yang lain. Seperti yang kita lihat, kualitas dari sebuah pendidikan sangatlah berpengaruh pada faktor guru, siswa, lingkungan, sekolah, dan kepemimpinan sekolah. B. Landasan ilmu pendidikan. Asumsi yang menjadi titik tolak dalam rangka pendidikan berasal dari berbagai sumber, yakni agama, filsafat, ilmiah, dan yudais. Berdasarkan sumbernya, jenis landasan pendidikan dapat didefinisikan dan dikelompokkan menjadi landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi
filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek dalam pendidikan. Contohnya, guru menggunakan dialog yang berupa pertanyaan tabimbing kepada peserta didik untuk menstimulasi penalaran siswa terhadap materi pembelajaran. Landasan yang selanjutnya yaitu landasan hukum atau yudiais pendidikan. Landasan hukum atau yudiais pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari pengaturan perundangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contohnya, seorang guru boleh mengajar, misalnya, surat keputusan tentang pengangkatannya sebagai guru yang melandasi atau mendasari dia menjadi guru adalah surat keputusan itu beserta hak-haknya. Landasan yang selanjutnya yaitu landasan ilmiah pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sasaran pendidikan apa adanya, desain, yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Landasan deskriptif pendidikan antara lain meliputi landasan psikologis pendidikan, landasan biologis pendidikan, landasan fisiologis pendidikan, dan landasan antropologis pendidikan. Pendidikan yang diselenggarakan dengan suatu landasan yang kokoh, maka prakteknya akan berjalan dengan baik dan akan meminimalisirkan terjadinya kesalahan-kesalahannya dapat merugikan. Sehingga praktek pendidikan menjadi efisien, efektif, dan relevan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan pembangunan. Ini adalah contoh video ilmu pendidikan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.